Ini kita hanya konsentrasinya di upaya mengatasi globalisasi di bidang budaya. Hal-hal lain nanti kita bicarakan dulu. Baik. Untuk memulai kegiatan kita, saya akan mengajak kita. Nanti kita semua kegiatan. Ambil posisi tubuh rileks. Silakan bro. Posisi tubuhnya sebelum. Relax, lakukan ini secara serius ya. Sekarang masing-masing tutup mata. Tutup. Jangan main tangan. Matanya ini. Relax, taruh tangan di meja. Jangan pakai kepala ya. Ya. Coba tarik nafas secara perlahan. Diminta tutup mata. Lakukan dengan tutup mata. Jangan dipaksakan. Lepaskan nafas. Sekali lagi, batu tarik, coba G. Batu lepas, G. Udah bukan namanya sudah. Jangan disuarakan dalam hati. Bisa? Lepas nafas, sus. Tarik, lepas, sus. Tarik, tahan, lepas. Tarik, tahan, lepas. Tarik, tahan, lepas. Coba rasakan detik jantung, detak jantung. Tarik. Bisa pakai seragam, bisa ada buku. Coba bayangkan adik di rumah atau kakak di rumah. Sambil bernapas. Coba rasakan. Pernah tidak orang tua kalian memeluk kalian di saat sekarang? Rasakan kenapa sampai papa mama tidak lagi memberikan cintanya seperti kalian masing. Coba bayangkan kalian punya masa depan seperti apa. Yang hobinya tadi membaca dengan suara keras. Dan materinya tadi satu saja. Tentang upaya menghadapi globalisasi bidang budaya. Yang hobinya membaca sambil jalan-jalan, silakan. Yang hobinya membaca pakai suara keras, silakan. Yang hobinya mendengarkan penjelasan guru, silakan. Yang tadi kinestetik biasa, yang tadi hobinya maunya sambil gerak, sambil apa, silakan ambil posisi membaca materi di luar sambil jalan di koridor sekolah. Nah, yang hobinya membaca dengan suara keras, silakan ambil posisi di luar, baca di kelas. Yang hobinya dengarkan penjelasan, nanti perhadapan dengan ini karena saya harus pantau ya.
Silakan. Layaknya menyiapkan potensi diri bangsanya, bangsa dengan cara menyikapinya. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi globalisasi? Upaya tersebut upaya menghadapi globalisasi budaya. Dalam globalisasi yang merambah bidang budaya, masyarakat seharusnya selektif memilih budaya dari luar dengan mengambil kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan lokal. Budaya lokal juga harus diangkat kembali agar tidak tergerus dan hilang akibat globalisasi. Upaya yang dapat dilakukan Indonesia tetap membawa pengaruh positif. 1. Melalui setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. 2. Mempromosikan budaya asli Indonesia dengan internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. 3. Menyukai dan menggunakan produk asli Indonesia. 4. Memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi supaya tidak kalah karena iklan negara lain. 5. Memanfaatkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. 6. Berpegang teguh pada nilai religius, spiritual dan untuk rasa kebenekaan agar Indonesia tetap percaya dengan budayanya. 7. Meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Maka tetap budaya kita mempublikasikannya kita cara yang Kalian membaca materinya secara dalam kelompok diskusikan 2 pertanyaan. Jadi buku yang ditutup hasil pengamatan kalian sekarang yang dibaca. Yang kalian baca dari apa, yang kalian lihat dari apa, yang kalian dengar itu apa. Bukunya itu loh. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana upaya mengatasi globalisasi di bidang budaya? Siap. Kedua, yang masuk. Sebagai anak sekolah, halo
dulu tangan maju-maju. Satu lagi. Waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1. Bagaimana upaya mengatasi globalisasi di bidang budaya? Jawab. 1. Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia. 2. Mempromosikan budaya asli Indonesia di tingkat internasional. 3. Indonesia. 4. Memperkuat persatuan bangsa Indonesia dan modernisasi. Jawab. Kita harus menghargai budaya mereka yang mereka miliki. 2. Sambut terhadap budaya kita sendiri. 3. Tidak boleh menghina budaya dan cara mereka. 4. Selalu budaya asli dan Coba berarti aku akan besar. tidak mempertahankan budaya asli. Budaya asli dan tidak mempertahankan budaya lain orang lain. Bagaimana cara mempertahankannya? Oke, para silakan. Bagaimana cara? Dengan teman-teman. Oh, tadi waktu diskusi ini saya agak lupa ini, tapi ada teman yang membantu. Itu kan apa ya? Oh, tadi waktu kami diskusi, saya tidak bisa konsentrasi karena teman sebelah itu. Deselika, satu kelompok minimal 1 orang. Pada saat diskusi, hal yang baik yang kami dapat. Yang lain mendengar, hargai pendapat. Pada saat kami berdiskusi, kami bersama-sama mengingat kembali hasil yang kami baca. Hal yang buruk pada saat kami sedang berdiskusi tentang soal nomor 2, saat kami sibuk dengan kelompok lain, kami lupa semua jawaban apa yang kami pikirkan. Oke, yang lain. Siapa punya? Sari. Sari apa? Saat saya tidak ingat apa yang saya baca, teman dari kelompok saya membantu. Dalam aksi nyata kali ini, saya sengaja memilih kelas 9 sebagai kelas sasaran semata-mata dengan alasan agar mereka mengalami proses pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional. Dalam pembelajaran ini, saya mengambil materi dengan subpokok bahasan globalisasi, sedangkan materi utamanya adalah upaya menghadapi globalisasi. Materi ini adalah materi terakhir untuk semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Dalam kegiatan PSE atau pendidikan sosial emosional, saya memilih untuk memperkenalkan kompetensi sosial emosional kesadaran diri dengan teknik STOP. Hal ini saya lakukan pada kegiatan pendahuluan. Pada awalnya, peserta didik masih merasa sungkan untuk melakukannya. Namun, ketika dipandu secara serius, akhirnya anak-anak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya pun merasa bahwa latihan ini
kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan aura positif dalam diri. Saya menambahkan aturan ketika menarik napas sebutkan Y, dan ketika menghembuskan napas sebutkan sus, sehingga kedengaran peserta didik menyebutkan nama Tuhan Yesus dalam helaan napas mereka. Dalam keadaan peserta didik sudah benar-benar siap untuk mengikuti pembelajaran, maka kelas diarahkan untuk memilih kegiatan berdasarkan minat belajar siswa. Sehingga dalam diferensiasi proses, peserta didik melakukan literasi dengan kelompok utama, auditori, visual, dan kinestetik. Saya sesekali melibatkan diri dalam kelompok-kelompok itu, sekedar untuk memastikan bahwa mereka benar-benar melakukan literasi secara benar. Dalam ruang kolaborasi, peserta didik kemudian kembali ke dalam kelompok diskusi dan masing-masing memberikan tanggapan atas pertanyaan pemantik sebagai bahan diskusi kelompok. Dalam pemantauan saya, mereka terlihat aktif dalam diskusi kelompoknya. Saat ini, saya secara bergilir mengunjungi dan melibatkan diri sebagai anggota kelompok untuk menerapkan KSE, keterampilan relasi atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dengan teknik mengintegrasikan kompetensi sosial atau KSE ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. Walaupun belum secara sempurna, tapi saya mengamati bahwa jalannya diskusi sudah mengarah kepada perubahan yang baik. Bahkan perubahan itu muncul sampai saat memasuki sesi komunikasi dalam ruang tanya jawab. Dalam kegiatan penutup, kembali saya menerapkan kompetensi sosial emosional, pengelolaan diri dengan teknik mengintegrasikan kompetensi sosial ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. Kali ini, mereka menulis kembali kondisi saat diskusi berjalan dengan baik, serta kondisi saat diskusi berjalan kurang baik. Dalam kegiatan ini, saya merasa masih banyak yang perlu saya benahi. Perlu usaha keras untuk menjadikan kegiatan ini sebagai pembiasaan. Kegiatan ini memang belum sepenuhnya sempurna, karena saya juga belum terlalu menguasai tekniknya. Selain itu, peserta didik juga masih asing dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Namun, secara keseluruhan, baik pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran sosial emosional sungguh sangat membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran.